kembali saudara. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita boleh kembali bertemu di dalam kasih Tuhan, di dalam ibadah online kita pada pagi ini tanggal 2 Agustus 2020. Sebelum kita memulai kebaktian kita, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kami selama seminggu ini. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami datang kepada Tuhan, tanda penyerahan kami Tuhan, bahwa kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk para pelayan Tuhan, baik juga hamba Tuhan yang melayani Engkau pada hari ini. Berkati mereka, urapi mereka, supaya boleh mereka Tuhan memberikan yang terbaik kepada Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap kami yang beribadah pada pagi hari ini kepada Tuhan. Tuhan juga yang menolong kami, Tuhan yang memberkati kami, Tuhan juga yang mengurapi kami. Tolonglah juga Tuhan, supaya hati kami dan pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan, sehingga boleh kami menikmati Tuhan lewat pujian kami, lewat sembah kami, bahkan lewat firman-Mu yang boleh disampaikan oleh hamba Tuhan, boleh kami diberkati oleh Tuhan. Firman-Mu yang hidup itu boleh menghidupkan kami di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan Tuhan Yesus ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra-Mu Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Kami sudah berdoa, memuji dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan karena kasih kemurahan Tuhan kita boleh berkumpul pada pagi hari ini untuk kita bersama-sama beribadah. Amsal 17 ayat 22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Apapun yang terjadi situasi sekarang di dunia ini, tetapi kita tetap mau bergembira di dalam Tuhan. Kita mau angkat pujian ini, hati yang gembira adalah obat. Tuhan sudah menyediakan kemah yang abadi yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Dan itu janji Tuhan bagi kita. Dan kita sungguh sangat merindukan itu. Kelak kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Apapun kesedihan, penyakit, kesusahan, apapun yang kita alami di dunia, itu hilang semuanya. Itu digantikan dengan sukacita yang datang dari Tuhan.
Kita mau angkat pujian ini. Oh Yerusalem, kota mulia, hati kami rindu ke sana. Saudara, bila hati kita terus menanti-nantikan Tuhan, sungguh hanya kasih sejati itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Ketika kita berseru, ketika badai datang menderu, kita tahu hanya Tuhan Yesus yang sanggup memulihkan segala sesuatu. Karena itu kita berharap kepada Tuhan supaya ada mujizat Tuhan, ada keajaiban Tuhan, ada sentuhan tangan Tuhan untuk dunia ini, sehingga badai ini cepat berlalu. Kita mau menyembah Tuhan, saudara. Mari kita siapkan hati kita mau angkat pujian. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kasih
kita. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, adakah iman di bumi ini ketika Tuhan Yesus nanti datang kedua kalinya? Karena itu saudara, ini saat-saat terakhir, kita tidak pernah tahu, tetapi kita bisa membaca situasi zaman sekarang bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Karena itu biarlah kita sungguh-sungguh untuk kita mengasihi Tuhan, kita mau melayani Tuhan, karena kita tahu bahwa jerih payah kita di dalam Tuhan tidak sia-sia. Kita mau angkat pujian ini. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini kalau Dia datang untuk kedua kalinya, itu untuk menghakimi dunia ini. Kita mau angkat pujian ini. Yesus bertanya kepada kita. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Jika Dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia, apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Alangkah membenarkan pilihannya dan sungguh berharap padanya. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Jika Dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia, apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Akan membenarkan orang pilihannya dan sungguh berharap padanya. Apa yang kau buat, apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Akan membenarkan pilihannya yang sungguh berharap padanya, yang sungguh berharap, yang sungguh berharap padanya, yang sungguh berharap padanya. Silakan hamba Tuhan. Salam. Sekarang hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami mohon pimpinan Roh-Mu yang kudus, supaya boleh Tuhan sementara kami berdiam diri Tuhan mendengarkan firman-Mu, boleh kami menjadi pendengar yang terbaik, sehingga boleh hidup kami menjadi hidup yang
sungguh-sungguh Tuhan menjadi orang Kristen, pengikut Kristus yang sejati. Tolong kami Tuhan, supaya boleh Roh-Mu yang kudus ambil kendali pikiran kami, hati kami, perasaan kami, seluruh keberadaan kami. Roh Kudus ambil kendali. Demikian juga yang memberitakannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Minggu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan mengenai bahwa Tuhan tidak pernah terlelap, bahwa Tuhan tidak pernah tertidur. Dia tetap standby 24 jam sehari untuk menolong kita. Dia siap untuk menolong kita. Dia siap menyertai kita kemanapun kita pergi. Sehingga tidak ada alasan dalam hidup kita, saudaraku, untuk kita menjadi putus asa. Karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia memperhatikan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang mengasihi kita. Dialah Tuhan yang sejati. Dia pencipta langit dan bumi. Alam semesta ini Dia ciptakan. Saudaraku, dan hari ini, pagi ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Temanya adalah jadilah pengikut Kristus yang sejati. Kalau ada kata-kata sejati, berarti ada kata-kata sebaliknya. Karena sejati lawannya adalah kepalsuan. Tuhan mau kita menjadi pengikut Kristus yang sejati, yang benar-benar pengikut Kristus. Karena ada pengikut Kristus, itu adalah mereka hanya ikut-ikutan saja. Bukan pengikut Kristus yang sejati. Tuhan mau, saudaraku, supaya kita menjadi pengikut Kristus yang sejati. Kita coba lihat firman Tuhan dari Yohanes 1 ayatnya yang ke-47. Yohanes 1 ayatnya yang ke-47. Saya baca untuk kita. Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Tuhan Yesus melihat bahwa Natanael adalah pengikut Kristus yang sejati. Dia adalah orang Israel yang sejati. Tidak ada kepalsuan di dalam dirinya. Dan Tuhan mau, saudaraku, supaya kita seperti Natanael. Tidak ada kepalsuan dalam diri kita. Kalau kita hidup benar, saudaraku, maka sangat jelas tidak ada kepalsuan dalam diri kita. Kita hidup tanpa kepalsuan. Kita hidup tanpa tipu muslihat. Tidak ada tipu muslihat dalam hidup kita. Ada orang yang mengatakan bahwa dunia adalah panggung sandiwara. Tapi bagi orang Kristen itu tidak berlaku. Karena kalau panggung sandiwara itu sama dengan packaging saja. Dibuat baik, bagus bungkusnya. Ada kepura-puraan di situ.
tidak asli orangnya, sikapnya, perbuatannya, tindakannya. Itu menunjukkan bahwa di dunia ini banyak kepura-puraan, banyak kepalsuan. Dan kadang-kadang, saudaraku, bukan hanya di luaran saja itu terjadi. Tapi kadang-kadang di dalam gereja pun itu ada kepura-puraan, ada kepalsuan. Ada orang yang menggunakan topeng dalam dirinya, sehingga tidak kelihatan aslinya. Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang pura-pura. Tapi Tuhan mau supaya kita hidup menjadi orang yang sejati, pengikut Kristus yang sejati. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada kepalsuan di dalam diri kita. Dan Tuhan melihat, saudaraku, bahwa di dalam diri Nathanael ada karakter seperti itu. Dan Tuhan memuji Nathanael bahwa tidak ada kepalsuan di dalam dirinya. Saudaraku, kalau kita mau mengikut Tuhan tanpa kepalsuan, tanpa kepura-puraan, tidak ada yang disembunyikan, semuanya transparan, maka Tuhan akan menyatakan hal yang besar dalam hidup kita. Sama dengan yang Tuhan katakan kepada Nathanael. Kita coba lihat di ayatnya yang ke-50 sampai 51. Yohanes 1 ayat yang ke-50 sampai 51. Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Jadi kalau kita hidup tanpa kepura-puraan, tidak ada kepalsuan dalam diri kita, kita hidup benar-benar genuine, kita menjadi orang Kristen yang sejati, maka kita akan melihat hal-hal yang besar dalam hidup kita. Dan itu Tuhan katakan kepada Nathanael. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Kita lihat 51. Lalu kata Yesus kepada Nathanael, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Jadi kalau kita mau melihat hal-hal yang besar, perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup kita, maka pilihannya adalah kita menjadi pengikut Kristus yang sejati. Kita hidup dalam kebenaran. Tidak ada kepalsuan dalam hidup kita, dalam diri kita. Maka kita pasti akan melihat hal-hal yang besar yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Tapi kalau kita lihat, saudaraku, ada orang sangat banyak
di dunia ini ketika mereka menjalani hidup mereka, sesungguhnya mereka hidup di dalam kepura-puraan. Mereka mempackaging hidup mereka supaya terlihat cantik, supaya terlihat indah. Tapi yang kelihatan adalah packagingnya saja, luarnya saja, bungkusnya saja yang indah. Tapi dalamnya sebenarnya sudah sangat rapuh. Dalamnya sebenarnya sangat kotor, sangat rusak. Manusia hanya melihat packagingnya saja. Dan banyak manusia yang mengaguminya. Karena packaging yang sangat indah, sangat cantik. Tapi Tuhan melihat hati. Demikian juga kalau kita lihat seorang nabi besar, Nabi Samuel, ketika dia melihat Eliab, dia berkata kepada Tuhan bahwa ini orangnya. Karena dia melihat packagingnya, postur tubuh daripada Eliab begitu tinggi, sangat ganteng. Secara packaging cocok untuk menjadi seorang raja. Dan dia berpikir bahwa dialah orangnya. Tapi Tuhan berkata, bukan dia. Nabi Samuel salah menilai. Walaupun dia sudah bergaul karib dengan Tuhan. Dia adalah termasuk nabi besar. Tapi toh juga bisa salah melihat, salah menilai. Karena manusia cenderung melihat packagingnya, melihat luarnya saja. Tapi yang Tuhan pilih akhirnya adalah Daud. Yang postur tubuhnya jauh lebih kekar, lebih ganteng, lebih tinggi. Abangnya, kakak-kakaknya. Tapi Tuhan memilih Daud, saudaraku. Tuhan melihat hati, bukan melihat luarnya. Dan itulah yang terjadi ketika Tuhan Yesus bertemu dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka adalah imam-imam. Mereka adalah pemimpin-pemimpin dalam gereja. Mereka mengutamakan packaging supaya terlihat indah. Kata-katanya mungkin kelihatan baik. Semuanya teratur kata-katanya. Ketika dia berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan, enak untuk didengar. Di-package demikian itu, diatur sedemikian itu, supaya pendengarnya senang mendengar. Tapi Tuhan melihat hati, bukan hal yang di luar. Itu sebabnya kalau kita lihat, saudaraku, di dalam Matius, ya, kita baca Matius 23. Matius 23 ayatnya yang ke-27. Matius 23 ayat 27 sampai 28. Tuhan mengatakan kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka pemimpin-pemimpin agama pada saat itu.
mereka imam-imam pada saat itu. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran." Ayat 28, "Demikian jugalah kamu di sebelah luar, kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan." Tuhan Yesus mengecam ahli-ahli Taurat. Mereka adalah orang-orang yang hebat pengetahuannya mengenai ilmu keagamaan. Bagi banyak orang mereka sangat dihormati. Mereka dikagumi. Mereka disematkan adalah orang-orang saleh. Karena mereka memiliki kedudukan yang baik, kedudukan yang tinggi di dalam organisasi keagamaan mereka. Tapi Tuhan Yesus mengecam mereka. Tuhan mengatakan bahwa packagingnya saja engkau baik, bagus kelihatan, dicat putih sedemikian indah kelihatan, tapi sesungguhnya di dalam banyak tulang belulang, ada banyak kebusukan di dalam. Dan Tuhan tidak mau pengikutnya seperti itu. Tuhan mau pengikutnya adalah pengikut yang sejati, tanpa kepalsuan di dalamnya. Benar-benar adalah asli, genuine. Sikapnya genuine, kata-katanya pun seperti itu apa adanya, tidak dibuat-buat. Nah, Tuhan mau supaya kita menjadi orang Kristen yang sejati. Ketika kami di Sumatera, kami bertemu dengan seorang supir ya. Cukup lama kami berbincang-bincang karena dia yang membawa kami pergi kemana-mana. Dan dia menceritakan, saudaraku, bahwa orang Sumatera itu, orang Medan itu, gengsinya tinggi. Biar miskin asalkan gaya. Jadi gengsinya menjadi nomor satu. Dan memang ada seperti itu, saudaraku. Ya, orang-orang ya di dunia ini, mereka berlagak sok kaya. Karena sebenarnya karena gengsi. Dia bersikap sok kaya kepada teman-temannya. Dia tidak mau terlihat menjadi orang yang kere, orang yang miskin, orang yang berkekurangan. Jadi kata-katanya sangat tinggi. Sehingga orang melihat, wow, hebat orang ini. Padahal aslinya sebenarnya dia
sangat berkekurangan. Tapi dia tidak mau terlihat dari sisi kurangnya itu. Dia mau supaya orang melihat bahwa dia kaya, dia hebat, supaya dia dipuji orang. Nah, inilah orang-orang yang penuh dengan kepalsuan. Tuhan mau supaya kita seperti Nathanael, tidak ada kepalsuan di dalam diri kita. Apa adanya kita. Orang mau melihat kita seperti apapun, ya inilah kita, transparan, kita terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang kita sembunyikan. Dan itulah yang Tuhan mau, saudaraku, supaya boleh kita menjadi pengikut Kristus yang sejati. Saya percaya kalau di saat-saat sekarang ini pandemi COVID-19, Tuhan sedang mencari orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus yang sejati. Dia sedang mencari orang-orang itu. Apakah ada iman seperti itu di muka bumi? Iman Nathanael yang tidak ada kepalsuan di dalam dirinya. Saya percaya di situasi sulit seperti sekarang ini, maka kita akan menyaksikan, akan melihat hal-hal yang besar yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Asalkan kita berdiri, saudaraku, di atas kebenaran. Sekali lagi, tidak ada kepalsuan dalam diri kita, dalam hidup kita. Sangat tragis kalau ada anggota keluarga kita yang berkata, kalau bapak saya di gereja berbeda dengan di rumah. Kalau di gereja terlihat begitu alim, begitu baik, tapi di rumah sebaliknya. Nah, kalau ada anggota keluarga kita yang menyaksikan seperti itu, sangat menyedihkan. Itu menandakan bahwa kita ini hidup dalam kepalsuan. Karena kalau kita hidup benar, maka dimanapun kita berada, sama. Tidak ada yang berubah. Sikap kita, kata-kata kita, perbuatan, tindakan kita sama. Baik di rumah, baik itu di gereja, baik di tempat kerja, dimanapun sama. Sehingga orang menilai kita benar-benar orang yang konsisten. Tidak ada kepalsuan. Tidak ada kemunafikan. Mari saudaraku, supaya boleh kita seperti Nathanael. Tuhan Yesus bisa menilai kita pada akhir hidup kita. Kita adalah pemenang. Karena kita hidup dalam kebenaran. Tidak menyimpang dari kebenaran.
Itulah yang Tuhan rindukan. Itulah yang Tuhan sedang cari. Di saat-saat pandemi COVID-19 ini. Ini adalah ujian bagi banyak orang, termasuk bagi kita. Ini adalah ujian. Apakah kita masih punya iman kepada Tuhan Yesus? Apakah kita masih percaya kepada Dia? Bahwa Dia sanggup melakukan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita akan hidup sesuai dengan kebenaran. Kita akan berpegang teguh kepada kebenaran. Kita tidak akan menyimpang dari kebenaran. Maka suatu saat nanti Tuhan berkata kepada kita, sama seperti Nathanael, bahwa kita adalah pengikut Kristus yang sejati. Tidak ada kepalsuan dalam diri kita. Saya percaya Tuhan akan melakukan hal-hal yang besar di tengah-tengah kesulitan yang saat ini sedang terjadi. Tapi Dia menantikan orang-orang yang sungguh-sungguh hidup benar di hadapannya. Tuhan akan melakukan hal-hal yang besar. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menepati janjinya. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Dia pasti akan menepatinya. Saudaraku, hari ini kita akan masuk perjamuan. Kita akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dia sudah berkorban, memberikan tubuhnya, memberikan hidupnya kepada kita, memberikan nyawanya bagi kita. Dan saat ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk kita boleh menikmati persekutuan dengan tubuh dan darahnya. Oh haleluya Jesus. Mari kita naikkan satu pujian. Kita naikkan satu pujian untuk merespon firman Tuhan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Bila ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kita naikkan pujian ini lagi. Pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin.
misalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti bukan jalan. Oh haleluya, Yesus. Kalau engkau hidup benar di hadapan Tuhan, percayalah bahwa Dia akan membuka jalan bagimu. Mungkin selama ini jalan itu seperti buntu bagimu. Engkau mentok, lurus mentok ke kanan, mentok ke kiri, mentok ke belakang, mentok sepertinya tidak ada jalan keluar bagimu. Tapi percayalah, kalau engkau hidup benar di hadapan Tuhan, maka semua jalan-jalanmu akan diratakan oleh Tuhan. Kalau ada jalan buntu, Tuhan akan terobos. Dia akan buka jalan bagimu. Walaupun sebelumnya itu adalah jalan buntu, tapi Tuhan sanggup untuk membuka jalan yang baru bagimu. Kuncinya adalah, jadilah engkau menjadi pengikut Kristus yang sejati. Pengikut Kristus yang sejati tidak ada kepalsuan di dalam dirinya. Tuhan mau supaya di saat-saat pandemi COVID-19 ini, Tuhan mendapati iman yang sejati di dalam diri kita masing-masing. Sehingga Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Tuhan akan melakukan hal-hal yang dahsyat dalam hidup kita. Dalam usaha kita, di dalam pekerjaan kita, dalam pendidikan kita. Tuhan akan lakukan perkara yang besar. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh Tuhan merenungkan firman Tuhan mengenai iman yang sejati kepada Kristus. Pengikut Kristus yang sejati, biarlah Tuhan dapati iman seperti itu dalam diri kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Saat ini kami mau Tuhan untuk menikmati perjamuan kudus. Biarlah kiranya Tuhan yang menguduskan hidup kami. Tuhan yang melayakkan kami Tuhan untuk boleh menikmati perjamuan kudus ini. Darah Yesus yang boleh menyucikan pikiran, perasaan, sikap, tindakan hati kami semua. Mungkin yang kami sengaja, tidak sengaja semuanya. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Kuduskan kami semua anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Supaya boleh Tuhan, perjamuan kudus, darah Yesus, yang boleh kami minum, demikian juga tubuh Tuhan yang kami boleh nanti makan. Itu menjadi kekuatan, bahkan menjadi kesehatan bagi tubuh kami. Dan rohani kami pun boleh dibangkitkan, sehingga boleh menyala-nyala tetap untuk mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari yang sudah mempersiapkan roti, sudah siap semua ambil roti?
Angkat roti di tangan kanan kita. Oh, haleluya, Jesus. Haleluya, Jesus. Pada saat malam, ketika Tuhan Yesus berkumpul dengan murid-muridnya, dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan untukmu. Ambillah, makanlah menjadi satu peringatan akan daku." Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Setelah makan roti, Tuhan Yesus mengambil cawan. Hal yang sama dikatakan kepada murid-muridnya. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Ada satu perjanjian yang kekal antara kita dengan Tuhan Yesus oleh darahnya. Menjadi meterai bahwa kita adalah anak-anaknya. Bahwa kita adalah milik kepunyaannya yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mau Tuhan meminumnya. Menjadi satu peringatan akan kematian, pengorbanan, kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami. Mari kita sama-sama meminum dalam nama Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Thanks Lord Jesus. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan beri kepada kami. Kami masih boleh diizinkan oleh Tuhan untuk menikmati perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Karena Tuhan berfirman, barang siapa makan tubuhku, maka dia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Barang siapa minum darahku, maka dia memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Terima kasih Tuhan untuk roti yang Tuhan berikan kepada kami. Roti yang turun dari surga, yaitu Yesus Kristus, tubuh Tuhan sendiri. Di mana kami boleh Tuhan bersekutu dengannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Oh haleluya Jesus. Dimanapun engkau berada saat ini, arahkan hatimu kepada Dia. Tuhan ada bersama-sama dengan engkau saat ini di tempat engkau berada. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dimanapun engkau berada, kemanapun engkau pergi. Tuhan memelihara nyawamu, keluar masukmu. Tuhan pelihara engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia, memberikan kepadamu sukacita yang berlimpah.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-berkat-Mu Tuhan bagi kami. Dan kami terus perkatakan kepada Tuhan, deklarasikan kepada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus adalah tempat perlindungan kami. Tuhan Yesus adalah tempat perteduhan kami. Darah Yesus yang menyelimuti kami dari saat ini Tuhan, sampai nanti kami ketemu kembali hari Minggu yang akan datang. Itu Tuhan semua menjadi bagian kami. Itu boleh mengikuti kami Tuhan. Terima kasih Bapa berkat-berkat-Mu itu. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah Tuhan semuanya itu menjadi bagian kami. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Ya, ibadah kita sudah selesai. Selamat berjumpa kembali nanti di hari Minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Haleluya.